Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah mensupport channel ini. Oke Om, pada video kali ini kita akan review RC. Ya, RGT 136-100 V3 dengan bodi Jimny. Review kali ini akan menjawab kebingungan teman-teman yang bingung dalam memilih RC murah yang RTR. Karena banyak yang nanya, Om, saya mending RGT ini atau MN999. Oke, ya wajar aja kita bingung karena harganya relatif sama, yaitu di 2 juta kecil. Oke Om, simak review lengkapnya dan Om putuskan pilih RC yang mana sebelum membeli. Atau kalau Om sudah ada RC-nya, Om boleh tinggalkan komentar kalau RC-nya ada keluhan atau ada masalah. Oke, simak apa kekurangan dan kelebihan RC ini. Stay tune. Oke Om, kita bahas eksterior. Sebelum bahas eksterior, sebelumnya saya sudah punya RC ini 6 bulan. Jadi belum sempet di review, akhirnya sekarang kesampaian juga. Oke, kita langsung ke eksterior. Untuk eksterior, Om bisa ngeh langsung. Dia nggak license, RC ini nggak license. Tapi ketika kita lihat, kita tahu RC ini, oh itu Jimny. Ya, karena RC ini cukup scale dan realistis ya. Walaupun bodinya Lexan, Om bisa lihat bodinya itu Lexan, tapi Lexannya tidak terlalu lembek-lembek amat gitu. Kita bisa lihat sekarang untuk aksen di depan kita dapat grill. Ini grillnya ini dari plastik keras, jadi kombinasi Lexan dan plastik keras. Kalau di HBR kita dapat di fender ya, bagian fender itu plastik keras, tapi di sini kita dapat plastik ABS kayak begini ya, untuk di bagian grill. Lampu, nanti kita hidupin RC-nya, lampu dia realistic lamp. Jadi saya belum mengupgrade mobil ini selama 6 bulan. Ya karena memang ya, udah cukup, memang peruntukannya emang sampai segitu. Untuk bumper, ini ada plus, ada minus. Plusnya, bumper ini scale. Lihat ini di sana ada plat nomor, bahkan ini saya belum lepas 136-100 V3-nya dengan rock cruiser-nya. Saya belum lepas dan bahkan di sini ada grill lagi. Detailnya cukup menawar. Di sini ada ornamen-ornamen. Di sini malah ada tempat lampunya. Itu plusnya, dia kelihatan scale. Minusnya, dia jadi RC ini nggak ada pelindungnya. Jadi Om bisa lihat, saya itu sudah ada retakan-retakan. Ini karena jatuh atau numbur gitu, nabrak. Kalau di sini ya Om bisa lihat di sini stiker tambahan kita biar terlihat lebih realistis. Untuk bagian kap slim-slimnya ini itu kelihatan. Body ini body ya dari Lexannya itu kelihatan apa namanya ini pola-polanya ya. Ini stiker. Tapi wipernya itu pas di paket pembelian kita dapat wiper yang plastik. Tapi ini mesti dibolongin dulu nih untuk untuk masukin wipernya. Sisanya mungkin ketika bolonginnya Om bisa tambahin lem biar nggak hilang. Oke, untuk sisi depan begini aja. Kita langsung ke sisi samping. Untuk samping kita dapat snorkel. Ya walaupun Jimny saya agak jarang lihat snorkel Jimny begini ya, tapi ini cukup membuat RC kita scale gitu karena kelihatan ada ornamen-ornamen lain. Di sini ada snorkel, fender, ini plastik. Ini bukan plastik, sorry, ini Lexan yang tergabung dengan body. Jadi dia nggak terpisah. Kalau di RC-RC 1/10 lainnya kan biasanya dia pakai baut untuk nempelin ke badan RC-nya, ke body RC-nya. Kali ini enggak, dia tergabung. Jadi, nah ini tergabungnya itu agak kelemahannya di sini karena tidak ada pengunci. Dia tidak dikunci oleh kalau misalnya RGT Pro Runner itu kan dia ada di slidernya itu ada tempat masuk buat bodinya. Kalau di sini enggak ada, jadi dia lompong aja dan kelihatan
Kalau kita lagi off-road ringan itu sering berbunyi ini. Spion dia flip. Dan ada kacanya, ini Om bisa lihat. Kacanya lumayan. Jadi makin scale RC-nya. Untuk bagian roof dia Lexan juga. Om bisa lihat. Untuk di bagian roof dia Lexan. Tapi ada pola-pola, ada pattern yang seperti Jimny pada umumnya. Roof racknya lumayan agak meleot, tetapi ketika kita taruh tali di roof rack itu dia nggak terlalu penyok. Oke, sisanya jendela ini semuanya stiker, gagang pintu ini stiker, samping cukup, kita ke belakang. Nah, untuk belakang ini kita langsung dapat dari paket pembelian Om. Jadi kita langsung dapat scope sama kapak. Ya kapak ya, ini mau berburu ceritanya mobil ini. Ini ban bawaannya dan ini velg bawaannya. Velg bawaannya itu bedlock dengan 1,9 inch. Jadi bedlock pada umumnya tapi plastik. Untuk velg yang saya pakai sekarang itu saya pakai velg dari MN999 karena saya sering ganti-ganti iseng-iseng. Karena kebetulan lagi pakai ini ya udah dipakai ini aja, males gantinya. Untuk ban kita pakai yang Cinaan karena ban bawaannya ini terlalu lembut. Ya sob, bagus sih sebenarnya sob, saya suka. Tetapi persoalannya itu di grip. Jadi ban ini cenderung licin. Jadi saya ganti yang Cinaan dan agak enak lagi. Ini masih vented Om ya, saya bahkan belum lem gitu. Untuk eksterior dia begitu aja Om. Mari kita lanjut ke teknisnya dan apa kekurangan dan kelebihan RC ini. Sekarang mari kita bahas bagaimana elektronikal dan teknikal dari RC ini serta apa aja fitur yang ditawarkannya. Sebelum ke sana, kita bahas remote-nya dulu. Remote ini termasuk ya ini ada penutupnya Om ya, tapi penutupnya patah terus hilang, tapi is okay, masih bisa dipakai. Ini hidup. Remote-nya itu kita dapat banyak tombol di sini Om. Pertama, ada fitur steering rev. Jadi kalau mau maju mundur ya ini fitur 1/10 pada umumnya, dan throttle rev. Ini kalau mau belok kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, ini maju jadi mundur gitu. Dan ada steering trim. Steering trim untuk ngelurusin steeringnya. Di sini ada air LED. Kita hidupin ya. Di sini LED ini tandanya kalau RC kita hidup. Jadi apa? Remote-nya hidup. Kalau G-LED ini tanda dari baterai remote-nya. Ini bisa Om lihat. Ini tanda dari baterai remote. Kalau ini car battery. Di sini tanda kalau dia hijau itu berarti baterai RC kita penuh. Kalau dia kuning sedang, dan kalau dia merah itu berarti RC kita dalam kondisi low bed gitu. Dan on off. Di sini ada on off. Ada tombol 1 2 3 4. Fitur ini adalah sebenarnya drag brake. Jadi ESC-nya ya diatur melalui sini. Ini cukup unik untuk RC harga 2 jutaan. MN999 tidak punya fitur-fitur yang seperti ini. Kalau yang pertama kita on kan, dia otomatis 25% brake. Kalau ini 50%, jadi mobilnya itu langsung 50% ngerem ketika kita lepas throttle-nya. Yang ketiga itu di 75%, yang keempat itu di 100%. Itu yang tertera di buku pedoman. Tetapi ya, ketika dalam kondisi pemakaian emang ketika posisi 1 2 3 4 ini kita gunakan, itu memang remnya lebih enak, drag brake-nya lebih pakem lah gitu. Jadi ketika kita atau teman-teman lagi crawling atau lagi turun, fitur ini cukup membantu. Remote ini sendiri ya dari FlySky, bawaannya emang begitu. Bisa dilihat ini
cukup lah. Ini bisa bermain pakai menggunakan satu tangan. Bisa menggunakan satu tangan. Di sini ada channel 3. Di sini channel 4. Channel 3 ini untuk lampu, tapi channel 4 ini sepertinya kosong. Ya, ini untuk lampu juga, untuk mengganti model lampu gitu. Jadi kalau kita mau ganti putih ke biru, biru ke putih, ini di sini. Dan dia bahkan ada lampu kuning juga, bisa kita atur di ESC-nya nanti. Oke, untuk remote dia cukup solid dan kompatibel Om. Om bisa lihat dia cukup enak untuk dipakai. Untuk kita adu dengan RC harga 2 jutaan, 1/10. Secara fitur dan secara kualitas ini lebih bagus daripada MN999. Oke, kita ke sasisnya. Sekarang kita ke sasis Om. Sasis ini kita dari wheelbase-nya dulu. Wheelbase dari RC ini 255 gitu. Nah, ini yang menjadi kekurangan. Kenapa orang jadi bingung mau pilih MN999 atau harus pilih RGT Jimny ini di rentang harga yang sama ya, di 2 jutaan kecil. Karena RC ini lebih pendek daripada MN999. MN999 itu dia di 275 wheelbase-nya. 27,5 cm, sedangkan ini 25,5 cm. Ini hanya lebih 10 cm dari MN128. MN128 itu di wheelbase 235 gitu. Oke, wheelbase sudah, sekarang ground clearance. Ground clearance dari RC ini kalau bawaan pabrik itu dia ada di angka ground clearance-nya ada di angka 65 mm atau 6,5 cm gitu. Itu cukup tinggi, hampir sama-sama lah dengan MN999 gitu. Tapi ini saya sudah mengganti sok menjadi 80 mm. Ini saya ganti soknya ya karena saya lebih suka mobil ini ceper ya. Bukan berarti sok bawaannya jelek, sok bawaannya itu justru sangat bisa dipakai. Ini Om bisa lihat sok bawaannya itu justru sudah oil shock walaupun bahannya plastik. Om bisa lihat ini. Ini udah di setel, Om bisa lihat ribbonnya. Nah, shocknya itu sangat enak dipakai. Saya kadang ganti ke sini, ganti ke sana. Ini kadang sering dipakai oleh MN999 saya. Jadi shocknya emang worth it, tapi saya takut patah aja karena ini plastik ya. Shocknya itu masih plastik. Oke, shock selesai. Di paket pembelian kita juga dapat baterai. Kalau baterai ya 1/10 RTR apa yang diharapkan dari baterai. Untung kita dapat baterai aja. Baterai bawaan itu 7,2 volt 1500 mAh. Dia model NIMH Power Pack gitu. Jadi baterainya ini kalau kita bawa main ya paling 25 menit lah. Kelamaan ngecasnya kita daripada mainnya. Gitu Om. Oke, sekarang kita ke sasisnya. Sasisnya dia cukup, Om bisa lihat. Sasisnya metal. Bahannya metal. Hanya saja shock towernya itu masih plastik. Tetapi ini tidak menjadi masalah karena part-part RGT itu lumayan dan banyak jualnya. Tray baterai dia bisa di adjustable gitu. Om bisa lihat tray baterainya itu begini. Tray baterainya ini bisa dipanjangin, bisa dikecilin tergantung baterai mana yang mau kita pakai. Ini karena saya pakai yang 5200 mAh, saya panjangin dan sangat pas sekali. Sekarang kita ke servonya. Servo kalau bawaan itu kita dapat yang 6 kilo. Karena servo saya itu kebetulan udah rungkat Om ya. Servonya udah rusak. Jadi ini tak ganti servo Cinaan sisa-sisa dari RC 1/10. Karena RC ini tidak terlalu berat. Jadi emang enak untuk diganti sama servo apa aja ya. Servo bawaannya 6 kilo itu juga udah enak. RC ini bobotnya cuma di 1
1,9 kilo. Jadi bukan 1,95 kilogram begitu. Itu klaim dari pabriknya. Oke Om, sekarang kita lihat fitur yang menarik dari RC ini. RC ini menggunakan White Angel Ackerman steering. Jadi beloknya RC ini tuh lebih stabil dan lebih enak dan lebih patah Om ya. Jadi dia bisa diatur di remote-nya tadi. Om bisa lihat nih. Di remote-nya ini ada tombol ST/D/R. Jadi ini seberapa Om mau patah RC ini belok. Nanti kita coba. Jadi beloknya ini sangat patah Om. Jadi tergantung Om pakai di radius yang berapa. Makanya RC ini makin membuat kita bingung karena MN999 itu beloknya nggak stabil. Ditambah dia tidak ada panhard dengan bodi seberat itu dan sasis sebesar itu. Jadi beloknya kan sering goyang-goyang gitu RC-nya, ngeng-ngeng gitu. Ini patah sekali Om. Nah bisa Om lihat, dia bisa sampai sepatah ini beloknya. Gitu. Dan ini bisa diatur dari remote, mau sepatah begini, mau patah begini, mau patah begini gitu. Jadi White Ackerman steering. Sekarang kita ke motor. Oke, motor dia menggunakan RGT ini menggunakan motor 390 brushed 25T. Jadi torsinya cukup Om. Kalau ditanya 2 jutaan bagus ketika di Medan, apapun MN999 atau RGT, apapun yang bisa dilewatin oleh MN999 itu pasti bisa dilewatin oleh RGT 13600 ini. Dan untuk masalah smooth, ESC-nya bekerja dengan baik serta torsinya 25T. Jadi walaupun ini 390 tapi feel-nya enak sekali. Om bisa lihat highlight video tadi. Nanti kita sambil liatin highlight-highlightnya juga. Sekarang kita ke ESC. ESC-nya ini menggunakan Hobbywing yang 40 ampere. Jadi Hobbywing 711 40 ampere. ESC-nya ini 3 in 1. Jadi di dalam ESC ini ada ESC, ada receiver dan ada light dependent control. Begitu. Jadi semuanya tersatu di dalam ini. Saya bahkan setelah 6 bulan saya tidak upgrade ini ya. Karena emang masih nyaman untuk off-road yang ringan. Jadi di ESC ini Om bisa adjustable menu-menu lampu ini, menu-menu lightingnya. Di sini bisa Om lihat, di sini ada 2 sampai 3 S LiPo, 5 sel NMA. Di sini Om bisa lihat ada lampu depan, lampu flash, lampu belakang, lampu head yang untuk biru atau kuning. Ini sini ada keterangannya. Om tinggal colok-colok aja, dia akan hidup sesuai kehendak Om. Jadi bisa di custom ya lampu-lampunya. Kadang kalau kita mau lampu depannya kuning itu bisa dipindahin channel-channelnya ke sini. Nah, untuk lampu sen dia di sini. Di CL1 dan CL2. Nah, ini jangan sampai salah karena nanti belok kiri sennya ke kanan. Om coba aja pas lagi pasang. Oke. Sekarang kita ke bagian kaki-kaki. Gardan dia dari plastik. Ini fully plastik Om ya. Yang besi itu cuman link rod, servo steering sama sasis. Kopel dia cuman sub yang di dalam ini aja yang metal. Untuk link rod dia begini. Dia memakai 4 link rod di tiap sisi. Jadi ada 8 link rod pendek, link rod panjang. Ya RC ini juga, sorry kita tadi lupa bahas, dia juga dapat side ya. Skid plate untuk naruh ESC tadi. Di sini masih kosong. Om bisa taruh apalah, winch kalau mau bisa juga. Kopel dia masih plastik, hanya ininya saja yang metal, yang di dalamnya aja saya lupa namanya. Om boleh komen. Untuk gardan
dia plastik semua. Om bisa lihat build quality-nya, overall RC ini cakep. Dibangunnya cukup serius. Ini ada ornamen gardannya. Dan apa kekurangannya? Oke, mari kita bahas. Di gardan itu bearingnya cepat habis. Saya sudah ganti bearing 2 kali. Terus padahal sudah pakai yang bearing yang silent ya, yang pakai seal gitu, yang silent, yang pakai seal. Saya sudah pakai bearing itu. Dan gear kecil atau apa ya, gear pinion ya, di gardan ini apa namanya, spur gear itu sudah rontok sekali. Jadi ini sudah saya ganti. Paling kelemahannya di gardan aja, tapi part gardannya itu banyak yang jual. Nanti om bisa saya cantumin link. Jadi kelemahan pemakaian selama 6 bulan tuh ya cuman itu. Beda dengan MN999, ketika saya ganti motor yang rusak itu langsung gearbox. Jadi ya kalau ini gearboxnya aman, om bisa lihat. Ya kita juga tadi lupa bahas gearboxnya. Gearboxnya simple, dia langsung begini. Ini metal, ya cuman spurnya yang tidak metal, spur gearnya tidak metal. Dan sisanya dia aman. Kalau di gardan ya cuman masalah gear yang kecil di gardan itu yang rontok. Saya lupa namanya, om boleh tinggalkan komen. Itu aja kekurangannya. Sisanya dia sangat enak diajak main. Tetapi ya memang bobotnya ringan gitu. Dibanding MN999, kalau kita komparasikan, MN999 dia punya body yang scale, dia punya WB yang lebih panjang, tetapi dia punya elektronikal yang jadul. Kita mesti upgrade ini, upgrade itu, ujung-ujungnya uang kita ya 3 jutaan juga, 3 jutaan lebih. Harus upgrade remote dan lain-lain. Tapi RC ini dia menawarkan banyak fitur. ESC-nya sudah controlled ya, mau drag brake berapa persen gitu, mau belok seberapa patah. ESC-nya secara elektronikal RC ini RTR-nya itu jauh melampaui MN999, dan juga dari segi torsi jauh melampaui MN999. Hanya saja bodinya Lexan. Oke om, begitulah. Mari kita ke kesimpulan. Setelah kita lihat RC-nya, baik dari segi eksterior, teknikal maupun elektronikal, RC ini sebenarnya sangat cocok untuk pemula. Karena pemula seperti kita ini tidak perlu lagi untuk oprek sana sini, karena dari ESC-nya, dari servonya, dari build quality-nya, dari shock itu sudah sangat layak dimainkan. Paling kita hanya mengupgrade minor dari segi velg bedlock metal dan ban yang lebih proper. Jadi untuk pemula-pemula yang malas oprek, malas upgrade, RC ini sangat kita rekomendasikan. Oh iya, sebelum kita akhiri video ini, om bisa mampir ke channel teman kita, itu channel Om Ewa. Di sana dibahas bagaimana tutorial, tips dan trik bagaimana merawat RC, ngupgrade RC, semuanya ada di sana. Om boleh mampir, like, komen dan subscribe Om Ewa. Jadi demikian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya. Bye.